Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lematiana dengan NIM 1903010 dari kelas RMIK A angkatan 2019, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Stikes Panakukang, Makassar. Stikes Panakukang Makassar atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang Makassar beralamatkan di Jalan Adi Aksa nomor 5 Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Stikes berdiri pada tanggal 29 Oktober tahun 2006. Stikes Panakukang Makassar merupakan perguruan tinggi di bidang kesehatan untuk program studi strata 1 dan diploma 3 dan menawarkan 4 program studi, yakni Prodi D3 Keperawatan, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Prodi Sarjana Keperawatan, dan Prodi Profesi Nurse. Stikes Panakukang sering disebut kampus merah maron karena identik dengan merah maronnya. Stikes Panakukang Makassar merupakan kampus keperawatan dan rekam medis pertama di Indonesia Timur dan merupakan binaan PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sulawesi Selatan dan Yayasan Perawat Sulsel atau YPSS. Ini merupakan kampus kedua dari Stikes Panakukang Makassar. Stikes Panakukang Makassar telah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit, baik di Sulawesi maupun di luar Sulawesi, dan puskesmas di kota Makassar dalam melakukan praktik untuk mahasiswa dalam menambah ilmu dan wawasan yang berhubungan dengan jurusannya masing-masing. Adapun salah satu mata kuliah yang dipelajari pada rekam medis yaitu adalah TIK, di mana kita mempelajari salah satu aplikasi yaitu Visual Basic. Adapun tampilannya itu seperti ini. Pertama kita masukkan username, kemudian masukkan password, klik OK, maka kita bisa masuk pada aplikasinya. Di sini terdapat entitas utama. Pertama kita pilih adalah pasien, kita jalankan. Kemudian setelah itu kita input nomor rekam medisnya. Setelah itu nama pasien, tempat tanggal lahir pasien tersebut, jenis kelamin, masukkan alamatnya, status, agama, dan nomor telepon pasien tersebut. Kemudian kita simpan, maka data tersebut akan tersimpan seperti ini. Selanjutnya kita akan memfilter pada form identitas, misalnya kita masukkan nama pasien, masukkan saja hurufnya, maka semua huruf yang berawalan tersebut akan muncul seperti ini. Kita klik 2 kali, maka datanya akan naik ke atas seperti ini, muncul seperti ini. Selanjutnya jika kita ingin mengubah, misalnya di sini pada status kita pilih kawin, kita ubah, klik ubah, maka secara otomatis akan terubah seperti ini. Kemudian kita keluar. Entitas selanjutnya yaitu dokter. Kita buka aplikasinya. Setelah itu kita input nama dokternya, masukkan kode dokter, tempat tanggal lahir, masukkan alamat, spesialisnya, telepon, dan jenis kelaminnya. Kemudian kita simpan, maka datanya akan tersimpan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan filter pada dokter. Di sini saya akan memfilter kode dokternya. Misalnya kita masukkan kode dokternya, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul, misalnya di sini kita klik 2 kali, maka datanya akan tampil ke atas seperti ini. Misalnya di sini kita akan mengubah spesialisnya. Kita ubah spesialisnya. Kita klik ubah.
maka secara otomatis akan terubah. Selanjutnya, entitas yang selanjutnya yaitu adalah diagnosa. Kita buka diagnosa, kita input nama diagnosanya dan kode diagnosanya. Setelah itu kita simpan, maka akan tersimpan seperti ini. Misalnya kita ingin mencari kode diagnosanya, kita cari, maka secara otomatis akan ditunjukkan seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah ruangan. Kita buka pada aplikasi ruangan, kita input nama ruangannya, kode ruangannya, jenis ruangannya apa, dan berapa tarifnya. Kemudian kita simpan. Setelah itu maka datanya akan tersimpan seperti ini. Misalnya kita ingin mencari nama ruangannya, kita cari, maka secara otomatis akan muncul seperti ini. Misalnya di sini kita ubah kode ruangannya, ubah, secara otomatis akan terubah. Entitas selanjutnya yaitu adalah petugas. Kita input kode petugasnya, masukkan nama petugasnya, jenis pekerjaannya apa, tempat tanggal lahirnya kita masukkan, jenis kelamin, lalu masukkan alamat, yang terakhir yaitu masukkan nomor telepon. Kemudian kita simpan, maka akan tersimpan seperti ini secara otomatis. Entitas yang terakhir yaitu adalah tindakan. Kita input nama tindakannya apa, setelah itu kita masukkan kode tindakannya. Kemudian kita simpan, maka akan tersimpan secara otomatis seperti ini. Misalnya di sini kita akan mencari tindakannya, masukkan namanya, kita cari, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan beralih ke entitas relasi, di mana di sini ada TPP. Pada pendaftaran TPP kita pilih yang pertama yaitu pendaftaran rawat jalan. Kita buka TPP PRJ. Kemudian kita masukkan nomor rekam medisnya. Kemudian kita klik tampilkan, maka secara otomatis nama, nomor telepon, dan umur pasien tersebut akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masukkan kode ruangan, maka nama ruangan akan otomatis muncul. Kode dokter, nama dokter akan otomatis muncul seperti ini. Kita klik 2 kali akan muncul secara otomatis. Kemudian masukkan nomor antriannya, nomor antrian keberapa, kemudian tanggal kunjungannya tanggal berapa. Kemudian kita klik simpan, maka secara otomatis akan tersimpan seperti ini. Misalnya di sini kita akan memfilter tanggal kunjungannya, tanggal berapa saja. Maka akan muncul seperti ini. Jika kita masukkan tanggalnya. Misalnya di sini kita klik 2 kali, maka datanya secara otomatis akan tampil seperti ini. Misalnya kita akan mengubah nomor antrian, kita klik pada ubah, secara otomatis akan terubah seperti ini tampilannya.
Kemudian entitas relasi yang selanjutnya yaitu TPPRI. Kita buka. Di sini kita input, masukkan nomor rekam medisnya. Klik tampilkan, maka nama, nomor telepon, dan umur pasien akan muncul secara otomatis seperti ini. Masukkan kode ruangan, klik 2 kali, maka nama akan muncul secara otomatis. Kode dokter kita masukkan. Kita klik 2 kali, maka nama dokter akan muncul secara otomatis. Diagnosa, klik 2 kali, nama diagnosanya akan muncul. Petugas, klik 2 kali, maka nama petugasnya akan muncul. Nomor antrian kita masukkan dan tanggal kunjungannya. Klik simpan, maka secara otomatis akan tersimpan seperti ini. Misalnya di sini kita cari, maka akan muncul secara otomatis seperti ini. Misalnya di sini kita ubah, maka secara otomatis akan terubah seperti ini. Selanjutnya kita akan memfilter. Di sini kita akan melakukan filternya. Masukkan tanggalnya. Di sini saya akan memfilter tanggal berapa saja. Maka secara otomatis akan muncul jika kita masukkan tanggalnya. Seperti ini, kita klik 2 kali, maka datanya akan muncul seperti ini. Akan tampil seperti ini. Misalnya di sini kita ubah nomor antrian, klik ubah, secara otomatis nomor antriannya akan terubah. Selanjutnya yaitu adalah pelayanan pasien. Pertama adalah rawat jalan. Kita buka, di sini kita akan menginput nomor rekam medisnya. Setelah itu, kita klik pada tampilkan, maka nama pasien akan muncul seperti ini. Kemudian masukkan kode, klik 2 kali. Nama kodenya nama diagnosanya akan muncul seperti ini secara otomatis. Masukkan kode obat. Klik 2 kali, nama obatnya akan muncul. Kemudian pemeriksaan, kodenya. Sini kita tidak ada pemeriksaan. Kemudian dokternya, masukkan kodenya. Klik 2 kali, maka secara otomatis nama dokter akan muncul. Masukkan nomor antriannya, tanggal kunjungannya. Kemudian di sini terdapat keterangan pasien tersebut, keadaannya. Kemudian kita klik simpan, maka secara otomatis akan tersimpan seperti ini. Misalnya di sini kita akan memfilter. Di sini kita akan filter nomor rekam medisnya. Nomor rekam medisnya seperti ini. Kita klik 2 kali, maka akan tampil ke atas seperti ini. Misalnya di sini kita ubah nomor antrian, klik ubah, secara otomatis akan terubah seperti ini tampilannya. Kemudian entitas yang selanjutnya yaitu adalah IRD. Kita buka aplikasinya. Di sini kita akan menginput nomor rekam medisnya. Tampilkan, secara otomatis nama pasien akan muncul. Setelah itu kita masukkan kode, kita klik 2 kali, nama ruangannya akan muncul. Klik 2 kali, nama dokternya akan muncul seperti ini. Klik 2 kali, nama diagnosanya akan muncul. Selanjutnya obat, kita klik 2 kali, maka nama obatnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita simpan, maka secara otomatis data yang kita input akan tersimpan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan filter. Di sini kita masukkan yang kita filter yaitu nomor rekam medisnya, maka secara otomatis akan muncul seperti ini. Klik 2 kali, datanya akan tampil.
Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah rawat inap. Kita buka, kita input nomor rekam medisnya, klik tampilkan, maka namanya akan muncul. Di sini kita masukkan kodenya, secara otomatis namanya akan muncul. Selanjutnya diagnosa, obatnya, kemudian nomor antriannya keberapa, di sini tanggal kunjungannya tanggal berapa. Dan klik simpan, maka secara otomatis datanya akan tersimpan. Sini kita akan memfilter nama ruangan, kita masukkan huruf K, maka akan muncul seperti ini. Ruangan Kamboja yang mana saja. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Kita masukkan nomor rekam medisnya, klik tampilkan, secara otomatis nama pasien akan muncul seperti ini. Dokter pengirimnya, masukkan pemeriksaannya, tanggal pemeriksaan dan tanggal pengambilan hasil pemeriksaan, kita simpan. Misalnya di sini kita ingin mencari, maka secara otomatis akan muncul seperti ini. Misalnya di sini kita akan mengubah tanggal pengambilannya, tanggal berapa, klik ubah, secara otomatis tanggalnya akan berubah. Selanjutnya yaitu adalah UKM. Di sini kita masukkan nomor rekam medis, klik pada tampilkan, secara otomatis nama pasien akan muncul. Masukkan kode, klik 2 kali. Klik 2 kali, nama pemeriksaan akan muncul seperti ini. Klik 2 kali, nama diagnosa akan muncul. Selanjutnya yaitu jenis kegiatannya, masukkan tanggal kegiatan, yang terakhir keterangannya. Setelah itu klik simpan, secara otomatis akan tersimpan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah apotik. Kita input nomor rekam medisnya, klik pada tampilkan. Secara otomatis namanya akan muncul. Kode obat, klik 2 kali, nama obat akan muncul. Petugas, masukkan kode, klik 2 kali, nama petugas akan muncul. Masukkan nomor antrian keberapa, jumlah obatnya berapa. Kemudian kita klik simpan, maka akan tersimpan secara otomatis seperti ini. Misalnya di sini kita akan mencari, kita masukkan nomor rekam medisnya saja, klik cari, secara otomatis datanya akan muncul seperti ini. Misalnya di sini kita akan memfilter nama obatnya, kita filter nama obat, di sini paracetamol, maka akan muncul seperti ini. Klik 2 kali, datanya akan tampil ke atas seperti ini. Di sini misalnya kita ubah jumlah obatnya, secara otomatis akan terubah seperti ini. Kemudian yang terakhir, entitas relasi yang terakhir yaitu adalah bayar. Kita buka, di sini kita input nomor rekam medisnya berapa, klik pada tampilkan, secara otomatis nama pasien akan muncul. Masukkan kode obat, klik 2 kali, nama dan berapa harga obatnya akan muncul secara otomatis. Di sini berapa total bayarnya. Kemudian masukkan kode petugas, klik 2 kali, nama petugas akan muncul, kemudian kita simpan. Misalnya di sini kita ingin mencari nomor rekam medisnya, masukkan saja nomor rekam medis, kita klik pada cari, secara otomatis datanya akan muncul seperti ini. Misalnya di sini kita akan mengubah nomor antriannya, klik pada ubah, secara otomatis akan berubah seperti ini. Misalnya di sini kita akan menggunakan tombol hapus, klik saja hapus, maka datanya akan terhapus secara permanen. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.